love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan kartu persediaan kasus uji kompetensi keahlian UKK UD Buana tahun 2021. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum dimulai, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai. Kali ini saya akan menjelaskan kartu persediaan menggunakan metode rata-rata pada perusahaan UD Buana soal UKK tahun 2021. Untuk pembuatan kartu persediaan, kita memulai membuat saldo awal. Di sini ada persediaan barang per 30 November tahun 2020, maka akan membuat saldo awal per 1 Desember tahun 2020. Untuk persediaan barang, kita mempunyai dua item, yaitu HP Pavilion 14 dengan Dell Inspiron 15. Kita masukkan saldo awal. Kolom kartu persediaan atau inventory card terdiri dari kolom tanggal, nomor cek, description, in, out, dan balance. Apabila ada transaksi pembelian, maka dicatat ke dalam kolom in. Apabila ada transaksi penjualan, kita catat di kolom out atau keluar, lalu ada saldonya sisa dari pembelian atau penjualan. Untuk saldo awal, langsung kita masukkan ke dalam kolom balance dengan unit. Kuantitasnya yaitu 20 dan 16. Untuk HP Pavilion 20 unitnya. Dengan harga per unit 16 juta. Jadi totalnya 20 dikali dengan harga per unit, maka 320 juta rupiah. Berikutnya untuk persediaan barang Dell Inspiron 15, yaitu saldo awal 16 unit. Dengan harga per unit 12.500.000 rupiah, sehingga totalnya yaitu 200 juta rupiah. Kita masuk transaksi pertama, yaitu ada di dokumen transaksi nomor 5, tanggal 6 Desember tahun 2020, dengan nama perusahaan Digital Elect. Maka kita catat Digital Elect, yaitu di sini penjualannya sebesar kuantitas 9 unit, kita catat di kolom keluar. Dengan harga per unit, kita ambil dari kartu persediaan sebesar 16 juta rupiah, lalu kita kalikan menjadi 144 juta. 20 unit dijual 9, maka saldo atau balance-nya sekarang ada 11 unit dengan harga per unit tetap, yaitu 16 juta rupiah, lalu totalnya 176 juta rupiah. Begitu juga dengan Dell Inspiron. Penjualan 7 kuantitasnya. Kita catat di kolom keluar. Dengan harga per unit dari kartu persediaan 12.500.000 rupiah. Totalnya kita kalikan 7 unit dikali 12.500.000 rupiah. Sedangkan untuk saldonya 16 dikurangi 7, 16, kita kurangi 7, maka menjadi balance atau sisa saldo sebesar 9 unit
dengan harga per unit tetap 12.500.000, lalu totalnya 9 kali 12.500.000 yaitu 112.500.000 rupiah. Transaksi berikutnya ada tanggal 7 Desember, nota kredit kepada Digital Elect. Jadi sebelumnya kita sudah jual, ternyata diretur dengan kuantitas Pavilion 2 dan Inspiron 1 unit. Maka kita catat di kolom keluar, retur penjualan, min 2 dengan harga per unit 16 juta rupiah. Lalu totalnya kita kalikan, jadi berkurang 32 juta rupiah. 11 ditambah dengan 2, karena ada retur, jadi jumlah balance kita bertambah. 11 ditambah 2 jadi 13. Harga per unit tetap dan totalnya sebesar 208 juta rupiah. Berikutnya untuk Inspiron 1 unit dengan harga per unit 12.500.000 rupiah sehingga total 12.500.000 rupiah. Sehingga masuk kembali 9 ditambah 1, 10. Harga per unit tetap dan totalnya menjadi 125 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 10 Desember. Di sini ada PT Margonda kepada yang terhormat UD Buana, berarti kita membeli barang dagang kepada PT Margonda yaitu 11 unit dan 10 unit Pavilion dan Inspiron. Maka kita catat di kolom in atau masuk pembelian dengan unitnya 11 untuk Pavilion, harga per unit dari soal yaitu 16 juta rupiah. 16 dikali 11, 16 juta dikali 11 unit, maka didapatlah 176 juta rupiah. Karena ada pembelian sehingga saldo kita bertambah 13 ditambah 11 yaitu 24 dengan harga per unit 16 juta rupiah dan totalnya 12 dikali 16 384 juta rupiah. Begitu juga untuk Inspiron, pembelian 10 unit dengan harga per unit 12.500.000 rupiah, maka totalnya 125 juta rupiah. Untuk balance 10 ditambah dengan pembelian 10 menjadi 20 unit dengan harga per unit tetap 12.500.000 rupiah, maka totalnya 250 juta rupiah. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 11 Desember. Ada NK-1 yaitu nota kredit merupakan retur pembelian sebanyak 1 unit Pavilion dan 2 unit Inspiron. Maka kita catat retur pembelian untuk Pavilion 1, min 1, harga per unit 16 juta rupiah dan totalnya min 16 juta rupiah. Karena kita sudah beli di kita retur, maka 24 saldonya dikurangi 1 sehingga 23 dengan harga per unit 16 juta rupiah. Totalnya 23 dikali 16 juta yaitu 368 juta rupiah. Begitu juga dengan Inspiron. Retur pembeliannya 2 sehingga kita catatnya min 2. Harga per unit 12.500.000 rupiah dan totalnya 2 dikali 12.500.000 rupiah sehingga 25 juta rupiah. Sehingga saldonya 20 dikurangi 2, 18. Harga per unit 12.500.000 rupiah dan saldonya 225 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya, ada nota kontan penjualan tunai tanggal 13 Desember. Maka kita catat penjualan tunai tanggal 13 Desember, kita catat di kolom keluar 7 unit dengan 8 unit Pavilion dan Inspiron. 7 unit kita ambil harga per unit 16 juta rupiah dari saldo atau balance. Lalu totalnya 112 juta rupiah. 23 dikurangi 7 atau dijual 7, maka saldonya 16.
dengan harga per unit 16 juta rupiah, sehingga totalnya 256 juta rupiah. Begitu juga dengan Inspiron, kita catat penjualannya 8 unit, dengan harga per unit dari kartu persediaan 12.500.000 rupiah, dan totalnya 100 juta rupiah. Lalu saldonya 18 dikurangi 8, maka didapatlah 10 unit, sisanya dikali 12.500.000 rupiah, maka totalnya 125 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 18 Desember, ada penjualan Pavilion 6 unit, sedangkan Inspiron 4 unit, maka kita catat. Kita buat di kolom keluar, yaitu 6 unit dikali 16 juta rupiah dari saldo atau balance, maka totalnya 96 juta rupiah. Balance-nya atau sisanya 16 dikurangi dengan 6, maka sisanya sebesar 10 unit. Dikali dengan 16 juta rupiah harga per unit, maka totalnya yaitu sebesar 160 juta rupiah. Begitu juga dengan Inspiron, kita jual 4 unit, dengan harga per unit diambil dari kartu persediaan 12.500.000 rupiah, maka totalnya 50 juta rupiah, saldonya 10 dikurangi 4, didapatlah 6, dengan harga per unit 12.500.000 rupiah. Maka totalnya 6 dikali 12.500.000 rupiah yaitu 75 juta rupiah. Transaksi berikutnya tanggal 22 Desember ada pembelian kepada PT Sahabat Jaya. Jadi UD Buana membeli barang kepada PT Sahabat Jaya, yaitu masing-masing kuantitasnya 13 untuk Pavilion dan 15 untuk Inspiron. Karena ada pembelian, maka kita catat ke dalam kolom in atau masuk, Pavilion 13 unit dengan harga per unit. Di sini kalau dia beli, kita ambil harganya dari soal, yaitu 16.200.000 rupiah. Totalnya 13 unit dikali harga per unit, maka menjadi total. Karena sudah ada harga per unit yang berbeda, maka mempunyai harga per unit baru. 10 unit, saldonya ditambah dengan 13 unit, maka kita catat ke dalam unit yang baru, yaitu 23 unit. Totalnya 160 juta di balance atau saldo, ditambah dengan total pembelian 210.600.000 rupiah masuk ke dalam total balance yang baru, sehingga harga per unit yaitu diambil dari total dibagi dengan unit. Totalnya 370 juta 370.600.000 rupiah dibagi 23. Maka didapatlah harga per unit yang baru yaitu 16.113.043,48 rupiah. Itu untuk Pavilion, begitu juga untuk Inspiron. Ada pembelian 15 unit dengan harga per unit dari soal 12.600.000, berarti ada perubahan harga. Yang sebelumnya 12.500.000 berubah menjadi 12.600.000. Maka totalnya 15 kali 12.600.000, 189 juta rupiah. Untuk unitnya sama, saldo sebelumnya 6 ditambah dengan 15. Maka menjadi 21. Untuk total juga sama. Sebelumnya ada 75 juta. Ditambah 189 juta.
maka didapatlah harga total yang baru yaitu Rp264 juta. Untuk mengisi harga per unit yaitu total, ini saya kasih tanda, total dibagi dengan unit. Maka 264 juta dibagi 21, harga per unit yang baru yaitu sebesar Rp12.571.428,57. Kita ambil dua angka belakang koma. Kita masuk transaksi berikutnya tanggal 27 Desember. Ada penjualan yaitu untuk pavilion 15 unit sedangkan untuk Inspiron 10 unit. Maka kita catat di kolom out atau keluar, pavilion 15, harga per unit diambil dari harga per unit yang terakhir, yaitu Rp16.113.043,48. Total kita kalikan, unit sisanya 23 dikurangin 15, maka didapatlah 8. Harga per unit tetap. Lalu totalnya kita perkalikan. Begitu juga dengan Inspiron, kita menjual 10 unit dengan harga per unit yang ada di kartu persediaan, yaitu harga per unit yang terbaru, maka totalnya kita kalikan 10 dikali Rp12.571.428,57. Untuk balance, sisanya 21 dikurangin 10, maka didapatlah 11. Harga per unit tetap, maka totalnya unit dikali harga per unit. Kita masuk transaksi terakhir, tadi pembeliannya 12 unit. Dengan harga per unit Rp16.400.000 diambil dari soal, maka totalnya Rp196.800.000. Maka saldonya 8 ditambah 12 yaitu 20. Lalu total balance sebelumnya ditambah dengan total pembelian, maka ada harga per unit yang baru yaitu total dibagi dengan unit, maka harga per unit yang baru yaitu sebesar Rp16.285.217,39. Itu untuk pavilion. Selanjutnya Inspiron. Pembelian 11 unit dengan harga per unitnya Rp12.400.000 diambil dari soal, maka totalnya Rp136.400.000. Maka balance unitnya 11 ditambah 11, 22. Totalnya Rp138.285.714,27. Ditambah dengan total pembelian menjadi harga total. Total dibagi dengan unit menjadi harga per unit yaitu sebesar Rp12.485.714,29.